Kalau untuk yang di sprint race tuh rata-rata sekitar 60 derajat Celcius. Sprint race tuh Pak De, itu kan tinggi ya Pak De? Rookie tahun ini kan memang Acosta lah ya bintangnya ya, pendatang baru yang cemerlang gitu ya. Moto Boys! Halo. Bersama Pak Deoni sekarang. Di sini ada Eka. Mantap. Pak De, Ya. kita waktu ini lagi anak pantai banget nih Pak De. Mandalika Mandalika itu pantai, sirkuit di pinggir pantai. Jadi anak reggae kita ya Pak De. Reggae boy. Reggae boy. Pohon kelapa nyiur melambai. Nyiur melambai ini bunga 7 rupa. Aduh, bunga 7 rupa. Nah, Pak De. Ya. Jadi kita bertemu lagi di review MotoGP Indonesia 2024. Ya. Yang juga, aduh sampai mau nangis ini, sirkuit kebanggaan. Aduh. Bahwa Indonesia akhirnya menggelar MotoGP lagi di 2024. Banyak hal menarik, Ya. banyak ya drama juga ya Pak De. Drama lah. Di sesi ya baik itu di sprint race, baik itu di main race gitu kan. Banyak yang berjatuhan. Itu, terutama itu. Ada yang mesin kebakar. Aduh. Harusnya ya bisa bikin party gitu Pak De. Tapi desainer liverinya ada yang bikinan orang Indonesia nih. Itu menarik, nanti kita bahas sedikit lah Ya. tentang itu Pak De. Ya. Nah, sebelum itu Pak De, sebelum itu kita gas dulu dong. Gas lah, gas dulu, gua sampai Gas. lupa. Gas. Oke Pak De, jadi kita akan berbicara dari sisi perjudian. Wah. Bebas ditangkap Pak De. Ya, tapi kali ini nggak ada yang nangkep. Nggak ada ya? Nggak ada. Bukan judi online soalnya ini ya. Ini judi ban nih. Judi ban. Nah, Iya. kemarin nih Pak De, di Mandalika, Ya, ya. ini nggak seragam lah nggak seperti Iya. kemarin di ya entah itu di Emilia Romagna, entah itu di mana gitu ya. Ada yang apa ya bisa dibilang mengandalkan ban depan soft dan belakangnya medium kan. Nah itu di main race kan Pak De. Dan ada juga yang hard dan belakangnya juga ya medium nih. Iya, betul. Nah ini nih kalau menurut Pak De perjudian ini nih, dilandaskan oleh apa Pak De? Sebenarnya kalau apa namanya seorang pembalap dia menentukan mau pakai ban medium atau soft, Ya. khususnya di depan gitu ya, itu berkaitan sama tingkat kepedean masing-masing. Jadi itu ya tentunya sebelum latihan lah segala macam, Ya. atau dia punya data log di timnya pada seri-seri sebelumnya Ya. gitu ya. Kalau yang pakai soft biasanya dia akan sebelumnya dia mengalami penilaian bahwa treknya low grip gitu ya. Ya. Jadi entah licin, entah aspalnya masih baru, Ya. entah kurang karet, entah apa gitu. Sehingga Sama kayak di Mandalika juga kan kasusnya seperti itu ya Pak De? itu dia arahnya akan ke sana nih Kak. Jadi Mandalika ini masih terkenal bahwa aspalnya masih licin. Karena masih baru sirkuitnya. Masih baru. Jadi belum banyak karet ban yang melekat di Ya. situ yang biasanya untuk cukup membantu Ya. untuk meningkatkan daya cengkeram. Nah, efeknya memang harus pede. Dia pede. Aku yakin pakai ban soft depan. Nah, memang tujuannya memang ada beberapa hal nih Kak. Misalnya begini, kayak Morbidelli dia pakai soft kan. Ya. Dia cita-citanya nih, termasuk Bezzecchi ya. Ya. Dia cita-citanya nih begitu start dia akan full speed supaya dia bisa lari ke depan. Sementara yang pakai ban medium atau hard itu masih perlu 2 atau 3 lap untuk mencapai suhu ideal Optimal ya, suhu maksimal.
Tapi itu kan skenario, Kak. Iya, iya. Iya kan? Iya. Ada yang berjalan, ada yang enggak gitu. Iya. Gitu sih kira-kira. Ya, karena ya kalau tadi Pak De bilang skenarionya begitu, tapi kan kenyataannya di lapangan agak berbeda nih, termasuk BZG Pak De ya. Nah itu yang dia. dia udah berharap bahwa ya selepas start gue maju dan ternyata ya apa ya ada kendala teknis sama perangkat startnya Pak De. Ya, Also dia- device-nya ya. Iya, dia bilang kayaknya semacam launch controlnya Ya, ya. itu yang tidak bekerja seperti yang diharapkan gitu ya. Sehingga dia bercerita bahwa itu yang membuat dia bad mood gitu ya. Ya. Kehilangan posisi start dari yang diharapkan, kemudian dia merasa bahwa gue pakai soft mestinya gue bisa cepat di depan, malah ini nggak bisa. Akhirnya terjebak Iya. oleh pembalap-pembalap lain gitu Di Pak De. tengah gitu, di tengah gitu sehingga dia susah ke depan gitu. Ya. Meskipun dia tetap aja bersyukur masih posisi 5 gitu kan. Karena ya itu gayanya apa ya? Gaya klasik dulu Pak De ya. Iya, kayak Sebelum adanya holster device itu Ya, kan akhirnya ya butuh waktu sedikit lebih lama untuk meredam motor untuk nggak wheelie gitu Pak De. iya betul. Dan ini yang menyebabkan Bezzecchi kehilangan posisi gitu kan. Iya, kehilangan posisi kemudian dia menjadi susah ke depan, Ya, ya. tapi membuat dianya memang kalau bad mood itu kan susah ya Kak. Ya. Kayak tadi ada yang terima telepon dari penjudi-penjudi itu kan ya. Penipu-penipu itu membuat seseorang menjadi bad mood itu Ya, biasa. ya, ya. Sama juga ketika balapan. Nah kalau yang kasusnya Morbidelli juga sebenarnya sama seperti itu. Jadi efek kalau pembalap pakai soft tires Ya. depan, itu settingannya juga mesti berubah nih Kak. Ya. Suspensi depannya ya. Udah pasti mengikuti ya Pak De ya. Ya, jadi nggak bisa. Oh gua semua pakai medium, saya pakai soft kemudian suspensinya didiemin seperti itu nggak bisa. Ya. Jadi terutama kompresi ya Kak ya. Ya. Jadi kompresi itu yang ketika suspensinya keredam banget, Ya. itu dibikin lebih soft juga, Oke. supaya entakan yang diterima oleh ban Suspensi dan ban ya. yang menempel di aspal dia agak lembut juga gitu. Oke, jadi efeknya lebih ke durability si ban itu juga Pak Ya De? betul. Jadi lebih awet ya Pak De? Iya. Karena ya kalau kita ketahui Pak De bahwa ya ini pemakai ban soft depan apa ya dituntut untuk bisa lebih bersabar Nah itu dia. ketimbang pembalap-pembalap yang pakai ban depannya hard nih Pak De ya. Karena ketika dia mengikuti gaya balapnya yang pemakai ban hard, udah pasti ban itu kan cepat habis duluan. Habis. Hard braking, terus sudah gitu keluar tikungan langsung wah maksa ngepush untuk bisa terus ngerebah gitu kan. Ya efeknya kan ya Pak De tahu sendiri lah. Kemarin kita ke Mandalika juga kan cuacanya waduh terik banget Pak De. Iya terik banget. Pulang sampai sakit itu. Nah itu dia. Panas banget. Itu dia. Dan kemarin di Mandalika termasuk ekstrim sih Pak De. Maksud aku gini ya Pak De. Untuk di MotoGP dengan cuaca yang ya suhu aspal nih. Suhu aspal kemarin berapa emang Kak? Kalau untuk yang di sprint race tuh tertera tuh sekitar 60 derajat Celcius. Sprint race tuh Pak De. Itu kan tinggi ya Pak De. Tinggi banget lah ya. Untuk ban ya istilahnya dengan karakter soft ini menyiksa bisa nih kalau memang ya dia nggak pintar mengolahnya udah pasti loser lah. Nah makin ngeri lagi ketika di sesi main race yang jumlah lapnya kan 27 lap. Ya, Kalau yang sprint race kan panjang 13 lap ya Pak De. Iya betul. Nah ini 27 lap dipaksa untuk bersabar dengan suhu udara yang sekitar 56 atau 57 derajat Celcius. Ya kan wah ini ya ibaratnya apa ya? Memang butuh kesabaran yang tinggi. Kalau Bastian ini halus. dia jatuh kenapa? Dia sabar nggak tuh? Kalau Bastian ini Atau menurut aku ya Pak De, Iya. ini kejadiannya mirip-mirip Pecco di Emilia Romagna nih. Oh yang sebelumnya ya? Sebelumnya. Oke. Karena kan apa ya di Emilia Romagna Pecco yang juga pakai motor GP24 Iya. dan Bastian ini juga yang pakai GP24 di Mandalika juga kan seperti itu kan Pak De. 2 lap berusaha untuk cepat, Iya. lap berikutnya glosor. Iya. Nah, yang dialami oleh Bastian ini juga seperti ini.
mencatatkan apa ya best lap-nya. Dan setelah itu jatuh glosor. juga. Karena Iya. yang kalau dari Bastian ini memang mengakui ya Pak De bahwa dia memang terlalu nge-push lah, saking kepedenya, overconfidence-nya, bahwa dia yakin dia bisa ngejar Jorge Martin gitu kan. Ternyata dia lupa Pak De bahwa ini sirkuitnya Indonesia kan banyak tikungan ke kanan. Iya. Dan hard braking-nya di tikungan 1 dan juga di tikungan 10 ini kan banyak menuntut ya istilahnya pemakaian ban sisi sebelah kanan kan Pak De ya. Asimetris berarti bannya ini. Asimetris, tapi kan tikungannya lebih banyak kanan Pak De. Walaupun yang hard di sisi kanan juga, tapi kan tikungannya bener-bener kanan juga banyak dan demanding Pak De kan. Itu ya. Termasuk tikungan berapa tuh Pak De? 16 Mulai dari tikungan 14, 15, 16. Hajar kanan 16 gitu kan. sampai putar balik gitu. Nah itu. Jadi otomatis mungkin saking pedenya bahwa dia mungkin bisa kekejar nih Martin gitu. Nah, tiba-tiba gue jadi inget nih Kak. Jadi gue inget nih. Kalau Bastian ini kan dia bilang mau ngejar-ngejar terus kan. Dia barangkali lupa nih. Apa tuh Pak De? Yang dikejar dia kan Ducati 23. Jorge Martin dong. 24, Martin makan. Oh ya, 24. Ya, dia lupa bahwa sebenarnya mereka ini sama-sama motor yang sama sebenarnya kan. Nah, kalau misalnya motor yang sama, mestinya dia harus lebih sabar. Ya. Mesti harus kayak kamu tadi bilang, mesti harus sabar gitu kan. Meskipun pembalap itu tentu akan membalap 100% lebih, tapi di limitnya itu ya mesti harus dia tahu. Ya. Nah, kapan dia mesti harus lepas dikit gitu-gitu. Nah, itu menjadi menarik Pak De. Iya, betul. Bahwa Bang Naya sendiri pun mengakui Pak De. Iya. Kejadian kayak begini ini hampir menimpa di baik itu di dirinya, baik itu di Bastian ini dan juga Jorge Martin. Ya. Dan ini nggak tahu ini mungkin karakternya GP24 nih, tanpa ada peringatan alarm bahwa motor ini udah limit nih. Udah limit atau belum nggak ada. Atau belum, itu nggak ada kan Pak De. Ya. Dan itu ya ini bagi Bang Naya ini masih menjadi misteri gitu loh. Iya, betul. Motornya tiba-tiba lagi enak-enaknya tiba-tiba hilang gitu aja gitu kan. Nah, ini yang kalau Peko bilang jangan-jangan ini karakter GP24 nih gitu kan. Dan itu mungkin nanti harus menjadi hati-hati nih untuk tahun depan bagi tim satelit yang memang nantinya akan pakai motor GP24 nih kan Pak De. Jadi agak-agak sedikit butuh pemikiran cerdas bahwa ketika balap ini udah over limit belum ya? Iya, betul. Soalnya kan beberapa kali yang kasusnya Marquez itu kan dia ketika setiap kali dia jatuh, dia ketika diwawancara dia akan bercerita bahwa saya akan mencoba memang limitnya seberapa dengan settingan yang hari itu dia ditentukan oleh timnya dan dia kemudian dia akan push semaksimal mungkin limitnya di mana. Nah kalau latihan limitnya di mana, lepas dari limit jatuh ya masih latihan masih oke. Tapi yang berisiko ketika dia berspekulasi memaksakan limit itu, dia lebihkan sedikit untuk mengejar ketinggalan sedikit, itu bisa jatuh biasanya. Makanya kayak kemarin juga Bastian ini kan gitu kan Pak De? Iya betul. 130 5,5 berapa gitu kan? Makanya 539 ya kalau nggak salah. Itu kan menjadikan dia ya pemegang rekor untuk race lap sebenarnya kan tadi Pak De. Tapi akhirnya ya glosor juga gitu kan. Tapi yang GP23 dan GP24 bukannya ada hal tertentu yang lebih bagus dari GP24 ya? Nanti kita bahas itu Pak De. Oh nggak boleh sekarang. Kita akan bahas itu nanti. Nah Pak De, biar lebih fokus kita akan berbicara tentang strategi kali Pak De. Oke. Bahwa apa yang membuat seorang Jorge Martin ini bisa akhirnya membalikan keadaan nih Pak De. Dari sprint race yang dia tadinya jatuh, akhirnya dia meraih kemenangan di main race nih Pak De. Ya kalau di cerita dia banyak cerita dia yang disuarakan dia lah ya. Dia belajar banyak soal kegagalan ketika sprint race gitu ya. Kenapa gitu. Termasuk tahun lalu misalnya yang dia jatuh segala macam itu. Nah, dia sekarang ini lebih berhati-hati gitu ya. Lebih berhati-hati, kemudian lebih
khususnya di beberapa tikungan nih Kak, yang tikungan 11-16, tikungan 16 itu kan kayak muter gitu ya. Itu banyak banget korban di situ tuh. Ya kan di jatuhnya juga kan yang sprint race tikungan 16 Pak De. Iya, makanya dari situ dia khusus di titik-titik itu dia akan hati-hati. Itu. Dia hati-hati. Saya nggak mau jatuh lagi karena posisi dia kan memang selisih udah mulai deket lah ya, dikejar-kejar dari apa namanya Acosta klasemen pun dia juga sudah mulai terkejar selisihnya dikit-dikit banget gitu. Makanya dia akan tidak terlalu ngoyo untuk ngepus-ngepusin ninggalin jauh-jauh enggak. Dia akan bermain, akan menikmati balapan. Kira-kira itu sih sebenarnya. Jadi lebih apa ya Pak De? Dia bisa membuat diri dia untuk tidak gerabak-gerubuk lagi nih. Ya. Padahal gangguannya banyak loh. Gangguannya yang dia alami itu karena sirkuit ini di pinggir pantai, itu anginnya gede banget Kak. Itu Pak De. Ini kan pantai ini. Kita lagi jadi anak pantai. Ya? Karena anginnya gede banget, dia tuh bilang bahwa ketika saya nikung begini kena angin ke arah kemana, motornya kemana, arahnya seperti itu. Dia mengeluhkan itu. Nah untungnya dia masih bisa, saya masih bisa lah mengendalikan itu meskipun gangguannya memang cukup berat di soal angin gitu. Kalau bisa dibilang, kalau menurut saya nih Pak De ya, bahwa Acosta jadi pengen buru-buru ngomong Acosta bahwa Martin Pak De, Martin ya tadi dia belajar dari kesalahan ya Pak De. Ya betul. Dari kesalahan bahwa dengan dia terjatuh di sprint race ini akibatnya poin kembali didekati oleh Pecco Bagnaia sebelumnya betul. Melar lumayan di atas 20. Nah, jadi di under 20 dan 12 kalau nggak salah ya. Nah, dan makanya pada akhirnya dia nggak mau hal itu terjadi lagi. Ada seorang yang membisikkan dia bahwa kamu harus tenang, jangan-jangan seperti itu kali. Itu mah ceweknya dia ikutan itu. Itu karena pacarnya ikut. Nah makanya Pak De. Jadi kalau gue ngeliatnya sampai di grid nih Pak De, di grid pun apa ya, Martin pacarnya tuh pegang pinggang ya. Yeah. Nah pegang pinggang, nah akhirnya tangan itu ditarik lagi sama Martin untuk ke depan dan dipegang terus. Nah yang pacarnya pun ya seolah menenangkan dengan dia dengan gitu loh. Jadi memaksa Martin untuk bisa lebih kalem, lo tenang gitu kan. Ini Mas. Nah, kalau Axel begini kacau nih. Ya memang sebelum race ada begininya, tapi sebelum itu sang pacar nih berusaha menenangkan dia Pak De bahwa lo nggak usah gerabak-gerubuk. Yang penting lo bermain aman, lo kumpulin poin semaksimal mungkin. Walaupun nanti misalnya ya Pecco ada di depan dia pun, ya setidaknya masih ada sedikit keunggulan dan itu bisa di push di race berikutnya. Yang penting asal jangan jatuh aja. Iya benar. Nah kalau menurut saya Pak De, ya ini faktor penasehat spiritual ini yang juga memacu faktor X lah. Ya faktor X ini yang memacu Jorge Martin bisa ya lu lebih kalem lah. Cool down lah. Karena Martin pun sendiri ngomong bahwa di sesi presscon bahwa saya berusaha untuk lebih kalem. Ya. Ya karena ya apa ya Pak De, ini Martin sendiri belum pernah merasakan kemenangan lagi nih. Terakhir kan di seri Le Mans, itu dia menang. Tapi kan selebihnya ya hanya juara 2 ataupun Losail, juara 3 gitu kan Pak De. Walaupun sprint race dia menang ya, tapi kan ya beda lagi. Ini gengsinya balapan motor itu ada di main race kan Pak De. Nah kalau menurut saya sih seperti itu. Kan ada tambahan lagi Pak De. Menurut aku sih sebenarnya kemenangan dia memang kematangan dia ketika dia membalap itu memang makin lama kan orang akan belajar dengan baik ya menurut aku ya. Sebenarnya itu aja sih. Karena ya itu tadi kalau kita lihat Acosta gimana kurang apa ya? Kurang ajar dalam artian ya. Yang tadinya selisih jarak 1 lebih di beberapa lap terakhir ya, under 10 lap terakhir lah bisa 0,6 gitu kan. Berarti kan memang wah ini ngefight banget dan
kalau Martin nggak tenang, itu bisa lepas juga itu nanti. Nah itu tentang Martin ya Pak De. Iya. Nah kalau kita bicara tentang Acosta nih Pak De, Nah, yang ini dia nih. ya akhirnya bisa membawa podium bagi apa ya, kita nyebutnya gas-gas apa KTM ya. Kayaknya ini sama dia ya. tuh walaupun pembalapnya gas-gas tapi kayak nyawanya ada di KTM gitu kan Pak De. Ya. Seolah-olah Jack Miller-nya nih jadi tenggelam. Ya. Orang ngelihatnya Pesonanya Acosta ya. itu pesonanya Acosta ada di tim pabrikan malah. Ya, betul. Walaupun ya gas-gas ya punyanya KTM juga gitu kan. Ya. Nah, menurut Pak De, Ya. apa nih yang membuat orang Acosta akhirnya bisa Rookie tahun ini kan memang Acosta lah ya bintangnya ya, pendatang baru yang cemerlang gitu ya. ya Tingkahnya memang meledak-ledak itu di setengah seri pertama itu dia meledak-ledak gitu ya. Meledak-ledak kemudian dia ngepus nggak karu-karuan. Apa namanya seruduk gitu lah. Tapi seiring berjalannya waktu kemudian KTM menariknya dia menjadi bakal tim pabrikan for the next year. Dia ini kok malah justru sempat jatuh-jatuh terus ya, gitu ya. Nggak tenang ya. Ya. Apa namanya terpuruk di 5 sampai 10 urutannya besar. Nggak pernah nyodok-nyodok ke depan. Nah, tapi belakangan ada kesepakatan bahwa ini motor yang dia pakai kan bekasnya settingannya mengacu settingannya si A si B si C gitu ya, gitu. Udah kita nolin lagi nih settingannya. Terutama ternyata settingan depan. Bagian depan ternyata settingannya yang dinolkan. Dinolkan di depan, kemudian yang disesuaikan dengan gaya membalapnya Acosta sendiri. Ini gua pakai gaya gue nih gitu. Termasuk ditimpali dengan teknologi-teknologi baru yang diterapkan KTM untuk motornya yang dipakai Acosta. Termasuk decompression valve lah segala macam yang intinya kalau apa namanya engine brake-nya itu dikurangi supaya rolling speed-nya lebih tinggi. Itu ternyata membuahkan hasil. Ya. Tentunya karakter Acosta ini sekarang agak pendiam nih. Enggak meledak-ledak kayak dulu lagi. Barangkali ketika dia ditunjuk next year lu pakai jadi pembalap pabrikan itu ada suara-suara dari teman-teman dekatnya barangkali agak meredam, gitu, agak diredam dia gitu ya. Lu nggak perlu apa ya, ibaratnya ya menunjukkan performa lu yang over banget lah gitu. Tapi lu cukup menunjukkan performa lu selayaknya lu gitu. Iya gitu. Jangan juga gila pujian gitu ya. Karena seluruh media di dunia ini memuji dia habis-habisan gitu. Dia kayak orang bilang itu nggak nginjek tanah gitu. Ya kalau nggak nginjek tanah pasti jatuh kan ya. Nah makanya dia sekarang ini kayaknya kembali ke track nih gitu ya. Kembali ke track. Dia gaya membalapnya tetap konsisten kenceng banget. Sedak-seduk ya, tapi lebih penuh perhitungan. Nah gitu. Jadi dari sisi motornya dia juga ada peningkatan. Dari sisi karakter dia juga ada perubahan. Itu sih sebenarnya Kak. Karena ya tadi Pak De bilang bahwa dari sisi motor memang ada perubahan gitu kan. Ya dia pun berterima kasih Pak De bahwa podium yang didapat di MotoGP Indonesia ini ya berkat kerja kerasnya ya orang-orang di Mattyhoven di pabriknya gitu kan, bahwa betul. Dia sudah berusaha untuk membawa motor ini sebagaimana layaknya motor ini seharusnya ada di podium gitu kan. Iya betul. Dan menjadi menarik bahwa yang tadi Pak De bilang bahwa ya akhirnya Acosta tahu apa yang harus dia lakuin ya Pak De. Dia harus kalem dan dia juga mengetahui bahwa titik kelemahannya dia adalah, atau bukan titik kelemahan, bahwa apa yang harus dia lakukan itu adalah menyerang di awal ya. Iya betul. Untuk lebih aktif fight di awal. Iya. Dan sisanya maintenance nih. Ya, begitu dia sudah dapat pace-nya gitu ya dia akan mempertahankan itu. Meskipun kalau misalnya ada peluang di beberapa kesempatan kan dia juga cerita kalau misalnya di depan dia itu ada kecenderungan pembalapnya melebar atau apa ya dia akan masuk gitu. Sampai ya itu akhirnya ya ketika race kan kita sempat melihat bahwa Acosta disuruh pindah mapping kedua. Udah nih. Ya, udah aman. Jadi apa ya? Udah nggak usah nge-push nih. Tapi main aman
ya biar konsumsi bahan bakarnya Ya, cukup sampai finish iya, gitu. Benar. Kalau habis dikurang 1 lap habis bensin kan malu Itu, ya. dengan suhu udara yang ekstrim, dengan suhu aspal yang panas, aduh, jangan sampai bensin habis tengah jalan gitu kan, pada gitu dia. Iya. Oke, Pak De. Nah, itu untuk Akosta. Iya. Ya, kita pindah lagi ke Bagnaya, yang memang bisa dibilang apa ya, pertarungan dia antara dia dan Martin saat ini. Nah, walaupun nanti ada Enea Bastianini dan Marquez, tapi untuk yang dua itu kita bahas lagi di belakang. Iya. Untuk Bagnaya, Pak De, menurut Pak De ya, Bagnaya puas nggak sih dengan hasil itu? Kalau ngelihat gangguan yang dialami, gitu ya, gangguan utama yang dialami itu kan ketika dia start ya, gitu. Ya dia sih cukup bersyukur lah, gitu ya, cukup bersyukur bisa finish ketiga, gitu. Tapi sebenarnya itu mulainya kan ada gangguan mesin nih mestinya, gangguan plat kopling ya. Di kopling lebih Kopling ya. kopling kayaknya, Ya. Pak De. Ataupun di elektronik nih kayaknya. Ibaratnya kayak misalnya pas itu kelihatan banget pas start kan. Ya kayak pumping kan, Pak De. Ya diulang-ulang gitu, dikasih spotlight bahwa kalau motor manual tuh koplingnya nyangkut nggak nyangkut gitu kan. Nah ini kan belum terungkap apakah benar elektroniknya, apakah transmisinya atau apa, dia akan bercerita nanti gitu. Sebenarnya juga dia apa ya, start dengan kondisi yang terganggu seperti itu, dia tidak bisa melejit seperti biasanya, kemudian dia harus bertempur di deretan tengah, gitu ya, itu kan setengah mati tuh buat dia gitu. Udah pasti, Pak De, namanya ketahan ya pasti. Iya betul. Kira-kira itu sih gangguannya. Lebih ke situ, Pak De, Ya. bahwa ketika dia mengalami start yang buruk gitu kan, Iya betul. ya efeknya dia tertahan di barisan tengah dan mengakibatkan dia bahwa gue akhirnya kehilangan waktunya, Pak De. Iya betul. Dan untuk bertarung dengan ya Morbidelli, dengan sempat Marc Marquez juga ataupun Bezzecchi, ini akhirnya ya dia butuh effort lebih lah. Iya betul. Terutama untuk walaupun ya Morbidelli, Bezzecchi ini temen-temennya dia di VR46 gitu ya. Ya kan nggak semudah itu untuk ngasih dia lewat demi meraih poin kan, Pak De. Ya, masing-masing kan perlu tanggung jawab juga dengan tim-timnya dia gitu kan, Pak De. Iya betul. Yang satu ke Pertamina Enduro, yang satu lagi ke Pramac Racing kan. Apa mau dikata gitu kan kalau misalnya gue ngasih jalan gampang gitu kan. Dan ini menjadi menarik bahwa Peko bilang yang tadi tuh, Pak De, yang Pak De bilang GP23 ada keunggulan. Iya benar. Ini, gitu, jadi benar itu. Dan itu membuat dia susah untuk melewati Bezzecchi itu. Iya betul. Jadi GP23 itu memang keunggulannya dibanding GP24 itu barangkali di sisi sasisnya kali ya. Karena dia itu kalau misalnya keluar dari tikungan itu bisa lebih cepat tuh daripada motor-motor 24. Karena beberapa kali itu dibandingin itu Kak, sama media itu dibandingkan antara head to head nih dalam 2 video yang kepisah antara Bagnaya yang 24 sama Marquez waktu itu. Di tikungan yang sama, masuk tikungan yang sama persis banget, tapi keluar tikungannya itu Marquez lebih cepat tegak motornya, lebih tegak, lebih cepat tegak, baru disusul Bagnaya. Itu artinya motornya Marquez memang yang 23 nih keluar tikungannya lebih cepat. Ketika motor sudah tegak dia akan buka full, sementara Bagnaya masih nunggu tegak dulu baru full lagi. Itu terpaut 0,0 sekian detik. Tapi kalau kali berapa kali dalam 27 lap ya pasti keunggulannya di 23 sebenarnya. Nah makanya itu ya Pak ya, bahwa kesulitan Bagnaya untuk melewati Bezzecchi ini salah satunya didukung dari faktor itu ya, bahwa GP23 ini memiliki keunggulan ya kayak di track-track seperti ini, bahwa akselerasi ataupun traksi ban belakang ini lebih baik ketimbang GP24. Ya betul. Apalagi Bezzecchi juga kan yaitu depannya pakai soft gitu kan, dan dia lebih sedikit unggul ke rolling speednya juga kan, mau nggak mau nih gitu kan Pak De. Sampai ya kemarin ya bisa dibilang Bagnaya harus melakukan salah satu trik, yaitu menggunakan right head adjuster untuk bisa melewati
Morbidelli. Ya, untuk nahan supaya dia rapi gitu. Iya, iya. Supaya nikungnya rapi. Dan itu gila itu. Kalau gue bilang sih sedikit pemikiran yang cerdas sih dari Bagnaia ya, bahwa dia menggunakan itu bahwa sebentar lagi juga tikungan 10 gue hard braking nih. Ya. Otomatis right head gue juga pasti akan naik nih. Ya. Tapi itu kan gambling juga. Kan kita tahu pada right head juga kadang-kadang suka ada yang rusak kan gitu, ada yang nggak balik gitu. Nah ini gambling sih salah bagi Bagnaia tombol juga. gitu kan ya. Iya. Dan gambling ini bagi Bagnaia. Tapi ternyata ya langkah itu berhasil. Iya, iya. Seperti itu sih Pak De. Jadi kalau Bagnaia adalah karena dia tertahan ya. Iya. Tertahan dan juga start yang buruk. Ya termasuk dia sih kayaknya memang agak terlalu berhati-hati kali ya. Iya. Jika dia nggak mau jadi ketika dia posisi klasemen kan dia kedua nih. Iya. Dia jangan sampai jatuh aja gitu. Iya. Makanya dia ketika jaraknya udah nggak kekejar lagi gitu, dia ngelihat belakangnya juga nggak begitu deket banget gitu, ya dia akan maintain itu aja sebenarnya. Karena lumayan lah margin yang dia peroleh dari sprint race gitu pada ya, 12 poin gitu kan, terus tiba-tiba ya dia harus kalah berapa poin tuh Pak De? 9 poin ya? Ya. 9 poin dari Jorge Martin di main race kan? Iya. Tapi kan setidaknya di seri Indonesia ini dia bisa mendekati sekitar 3 poinan. Nah lumayan lah. Jadi lumayan kan Pak De? Lumayan. Timbang daripada harus ngelosor lagi. Lah ya makanya. Jadi itu ya Pak De? Ya. Kesimpulan bahwa Bagnaia ini ditengarai oleh start yang buruk. Ya. Dan dia terjebak oleh pembalap-pembalap di depannya, walaupun kalau bicara race pace-nya ini mendekati Enea Bastian ini yang mencetak fastest lap. Iya benar. Nah, tapi karena ya Ketahan dia harus ketahan dan berjuang melewati teman-temannya di VR ini juga kan nggak gampang, akhirnya ya udah posisi 3 juga menjadi apa ya, hal yang pencapaian yang baik lah untuk dia Pak De. Dia mengucap syukur itulah. Karena setidaknya dia bisa ya keunggulan di sprint race, tapi sedikit tertinggal di main race, masih ada sedikit margin lah untuk mendekati Martin gitu kan Pak De ya. Iya betul. Itu dia. Dan semoga di Motegi juga dia nggak ngomong lagi apa ya, start buruk nanti nih Pak De. Jangan di Motegi dulu, ini ngomongin Marquez ini loh, nggak finish ini loh. Nah ini nih Pak De, ini apa ya? Enea Bastian ini crash, Marc Marquez kebakar sekarang. Nah menurut Pak De, yang tadinya 2 orang yang saya sebut ini tadi harusnya menjadi title contender juga nih di MotoGP 2024 gitu kan, persaingan juara dunia. Apakah masih memungkinkan dengan ya berapa seri tersisa ini? Menurut Pak De seperti apa? Iya, mestinya kita mengucap berduka dulu lah ya. Kalau dia nggak finish gitu maksudnya. Iya. Di Indonesia maksudnya kita ikut bersimpati gitu ya pada fansnya Marc Marquez yang kali ini Marquez nggak finish lagi gitu ya. Cuman masalahnya karena di 2022 ya, 2022 dia jatuh, nggak start. Did not start. No start. Ya. Terus di 2023 no finish. 2024 no finish lagi. Dan yang ini yang no party nih. Iya, padahal di sesi sprint race udah bagus sekali. Iya, jadi kalau tadi katanya kira-kira seperti apa dia kontendernya ke depan, itu kan masih ada 5 seri lagi nih, gitu ya. Ada Motegi, Australia, kemudian Thailand, Sepang sama Valencia itu. Marquez masih kontender kenceng ini. Termasuk Bastian ini. Masih termasuk, karena Marquez itu gini ya, meskipun dia itu sering jatuh di latihan atau di kualifikasi, kemudian dia start di urutan 12, 13 lah, tapi dia finishnya itu kedua, ketiga, malah kadang-kadang yang pertama gitu ya. Jadi intinya bahwa bagi Marquez itu nggak masalah mau start dari posisi berapapun. Kemarin start 12 bisa finish gitu. Karena nyatanya seperti itu. Dan ketika dia tidak finish di Mandalika kali ini itu bukan karena jatuh, bukan. Karena gangguan teknis yang sampai mesinnya kebakar itu kan ya. Jadi intinya dia bilang bahwa sebenarnya pace saya sudah oke. Dari start 12 kemudian bisa sampai 5 segala macam sampai ke 75 ada gangguan. Jadi dia masih yakin bahwa next event
Next seri dia akan lebih oke lagi dan kontendernya masih menyala kuat nih lampunya gitu, kira-kira itu Kak. Karena ya itu ya Pak De, bahwa kendalanya Marquez adalah lagi-lagi di sesi kualifikasi ya. Ya, biasanya yang membuat dia akhirnya harus berjuang dulu untuk bisa maju ke depan. Ya. Beda cerita kalau dia bisa ya istilahnya dari awal ada di depan ya. Ya, grid depan atau di row depan gitu kan. Ini peluang itu memungkinkan dia untuk ya bisa menang kan sepertinya Ya, gitu. betul. Karena kalau dari start dari 12 tiba-tiba belum finish ketiga gitu kan, ini ada suatu keajaiban yang memang ya dia itu pembalap cerdas gitu kan. Tapi menurut lu Kak, di beberapa seri ke depan tuh kan kayak Motegi, kemudian kan banyak di ASEAN-nya nih, ASEAN nih ya. Ada di Sepang, ada Motegi, kemudian ada di Thailand itu. Dia gimana tuh kira-kira di sirkuit-sirkuit seperti itu? Kan kemarin di Misano sendiri dia udah ngasih kode tuh Pak De. Di yang Emilia Romagna bahwa mental gue udah siap untuk menghadapi seri-seri Asia. Apalagi ya sebenarnya di Indonesia ini dia tuh punya pengen banget bahwa dia bisa ya istilah podium lah gitu ya. Iya. Nah, besok di Motegi ini sirkuit yang memang ya ketika di eranya dia bertarung untuk Repsol Honda. Iya betul. Ini kan sirkuit yang memang satu base campnya Honda gitu kan. Terus yang kedua memang dia juga punya kemampuan lebih untuk bertarung di Motegi gitu kan. Jadi apalagi ya kabar-kabarnya bahwa di Motegi itu tuh Pak De, ya kan? Nah di Motegi itu prediksinya akan hujan dan ini Marquez sebagai Grandmaster punya peluang lebih Pak De. Iya. Kalau menurut aku ya Pak De. Ya tapi sempat sih ditanyain di sesi jumpa pers tuh bahwa gimana kalau misalnya Motegi hujan gitu kan. Itu nanyanya ke Martin sama Pecco gitu kan. Dan Martin dan Pecco nih bilang bahwa gue belum mau berpikir tentang itu bahwa di sana hujan atau enggak, karena ya kayak di sini aja di Mandalika katanya race akan hujan gitu kan, tapi ternyata terang benderang gitu kan. Ya, betul. Aspal panas gitu kan. Nah ya mungkin juga di Motegi ya siapa tahu nggak hujan kan. Ya pokoknya mesti percaya sama apa namanya weather forecaster di sana gitu ya. Nah itu dia. Apalagi Pak De baru pulang dari Jepang kan, baru banget nih nyampe kan. Gimana tuh kemarin di Jepang tuh Pak De? Cuaca tuh jadi gini, kalau misalnya ini pagi jam 7 nih, kita setengah 7 bangun siap-siap, itu matahari terik banget tuh. Terik ya. Iya. Anakku bilang nih, kita mau keluar ke sana, dia ngeliat weather forecaster, jam 11 hujan nih. Oke. Oh sampai seakurat itu Pak, per jam itu Pak ya, De? per jam dia ada tuh. Ya aku nggak percaya lah, orang masih terang kayak gini, gua ngapain mesti bawa jaket apa payung ya? Enggak lah, panas nih, gua pakai lengan panjang aja gitu. Bener loh, setelah masuk di Sendai Station kita makan segala macam, keluar jam 11 bener-beneran hujan loh. Yang aku bilang, tuh kan dibilangin nggak percaya sih, mesti percaya nih sama ramalan cuaca di Jepang nih, mesti percaya nih gitu. Walah. Karena memang seakurat itu ya. Iya, Jepang, jadi misalnya pun sekarang dia bilang nanti hujan-hujan gitu ya. Kalau di forecaster itu nggak hujan, percaya aja nggak hujan. Itu kaitannya sama pilihan ban ya kali ya. Iya. Jadi misalnya kalau nggak hujan ya udah Pak nggak usah pakai ban hujan gitu. Iya. Karena memang akurat ya akurat. seakurat itu sih Pak De, ya dari apa yang gue jalani juga bahwa kalau kita naik kereta Jepang gitu jam 9:01, bener jam 9:01. Iya, betul itu. Jam 10:03, ya bener jam 10:03. Termasuk shuttle bus dari Narita ke hotel yang kita menginap itu ya, itu dia bilang jam 9:10. Ya. Itu jam 9:07 itu bus sudah datang. Pada masuk lintas, kemudian kita masuk. Belum jam 9:10 masih jam 9:09 gitu. Dia belum jalan tuh. Iya. Tapi supirnya udah di bus itu udah siap. Begitu jam digitalnya jam 9:10 jalan tuh. Jadi emang gila banget itu. Nah, makanya berarti setidaknya pertarungan di Motegi nanti ya ada faktor lebih lah untuk Marc Marquez nih. Ya. Bersaing dengan
ya title contender yang udah ada di depan sebelumnya nih kan Ya, ya, betul. baik itu Martin, baik itu Pecco, Ya. bisa mencuri poin lebih untuk dekat-dekat dengan masa yang tersisa, termasuk untuk Bastianini. Ya. Jadi title contender masih terbuka nih. Betul. Nah, oke lah kalau kayak begitu. Ada satu Apa Pak? berita gembira yang membanggakan bagi kita. Apa itu Pak? Itu kan liverinya apa Castle Honda kan beda tuh. Oh, ya. Zarko motornya. Iya. Itu yang menggambar desainernya itu teman kita tuh. Iya, iya. Namanya Widiarto. Ya. Widiarto Guru. Ya. Dia artistiknya majalah motor Gramedia dulu. Teman kita di kantor dulu. Iya. Dan itu menarik bahwa desainnya Widi ini akhirnya dipakai oleh Ya. tim Castrol Honda LCR nih. Ya betul. Jadi dia ada lomba, kemudian secara online, kemudian dia ngirim submit desainnya, menang. Hadiahnya adalah dia diberangkatin ke Mandalika untuk nonton MotoGP, termasuk penginapannya. Wih. Keren lah, ternyata putra Indonesia dan juga Iya. ternyata teman kita juga Pak De. Tapi sometimes boleh lah Undang sini Pak. undang Widi ke sini Pak De ya. Oh, Kita boleh. ngobrol tentang bagaimana dia mendesainnya dan Ya. apa sih makna dari Iya betul. grafis-grafis yang dihasilkan oleh dia, ini mencerminkan apa gitu-gitu, boleh ya Pak De? Kita kalau main ke Bogor aja, dia rumahnya kan di Bogor. Oh rumahnya di Bogor. Iya, sekalian main lah iya, kita. iya, iya. Jadi kita main ke Bogor? Bogor lah. Boleh lah kalau begitu. Oke. Pada yang bayarin ya? Oh siap lah. Jangan gitu lah. Nyo. Jangan gitu Nyo. Apa itu Pak De? Kan Pak De juga Oh, ada siap. rumah di Bogor. Siap. Jadi kan tuan rumah. Biasanya kalau ini kan tuan rumah yang mentraktir gitu ya. Ah siap lah, Ya siap. gitu, nggak bercanda Pak De. Ah iya ya. Jadi begitu ya Pak De? Weh, seru ternyata. Sedikit review di MotoGP Indonesia 2024. Ya. Yang aduh padahal saya pengen tuh apa ya ada DJ-an lagi gitu Pak De. Tuh kan. Ternyata nggak ada DJ-an lagi karena mungkin Marquez-nya lagi Iya benar. nggak bisa di podium tuh Pak De. Ya. Kalau kayak kemarin-kemarin kan ada DJ Iya podium, ada kan? DJ, ada party gitu kan. Nah ini harusnya kita balik nih bahwa no Marquez no party. Ya, Mudah-mudahan di Motegi lah. Motegi ya bisa jadi Marquez Party gitu Ya. bersama dengan Jorge Martin, bersama dengan Pecco Bagnaia, bersama dengan wah banyak Happy lah, dong pokoknya happy lah. ya pokoknya itulah Pak De. Ya, oke. Oke. Ya. Jadi kita tutup dulu Pak De untuk oke. review MotoGP Ya. Indonesia 2024. Saya Kabudiansyah. Saya pamit. Yoni, pamit. See you, Salam, ketemu lagi. Ya. See you Motoboys.